Baik, selamat pagi teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Miska Yesika Pinabrus Miring. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang gaya latihan B menurut buku Moska Moston. Nah, di sini saya sendiri, Miska Sembiring, dengan rekan saya yang bernama Wahyu Gusnaldi Simbolon, dan kami akan menjelaskan gaya latihan B menurut buku Moska Moston. Untuk selanjutnya, nah, karakteristik yang menentukan dari gaya latihan adalah latihan individu dan pribadi untuk tugas ingatan, produksi dengan umpan balik pribadi. Nah, dalam anatomi gaya praktek peran guru adalah membuat semua subjek dan keputusan logistik dan untuk memberikan umpan balik pribadi pada peserta didik. Belajar adalah untuk melatih secara individu dan pribadi. Semua tugas memproduksi sambil mengembalikan keputusan sepihak. Untuk yang selanjutnya itu ada anatomi gaya latihan. Nah, dalam anatomi gaya latihan ini kita bagi menjadi 9. Yang pertama itu lokasi, yang kedua itu urutan tugas, yang ketiga waktu mulai pertugas, yang keempat kecepatan irama, yang kelima menghentikan waktu pertugas, yang keenam interval, yang ketujuh di sini adalah memulai pertanyaan untuk klarifikasi, yang kedelapan pakaian penampilan, yang kesembilan itu postur. Dan untuk selanjutnya, nah dalam anatomi gaya ini, di sini yang lebih dominan itu adalah peran gurunya. Peran guru itu membuat semua aspek atau keputusan itu ada pada guru. Misalnya dampak pasca, misalnya dalam pembelajaran gitu, harus guru yang memulai peserta didik untuk kayak memulai pembelajaran, seperti peserta didik datang ke kelas lalu memberikan salam, memberikan sapa, menanyakan ada tugas kemarin atau tidak gitu. Terus yang selanjutnya, pembelajaran memiliki kesempatan untuk memulai praktek. Itulah yang kita bilang tadi, ketika guru datang ke dalam kelas, ketika dia sudah memberikan salam, sapa, dan menanyakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, misalnya itu sudah selesai, itulah yang dikatakan sebagai pembukaan dalam memulai kelas gitu kan. Nah, setelah dia udah selesai melakukan pembukaan itu, maka guru akan memulai proses pembelajaran. Dia akan memberikan materi, menjelaskan materinya, dia memulai praktek. Misalnya itu jika materinya itu seperti olahraga kan kebanyakan praktek. Nah, jadi guru itu lebih mengutamakan praktek itu, atau dia akan melakukan praktek belajar mengajar itu secara langsung gitu. Dan selanjutnya ada deskripsi episode. Nah, di sini guru akan menjelaskan kepada murid-muridnya konsep-konsep bagaimana bagaimana cara menanggulangi atau menjalankan proses pembelajaran itu terjadi. Nah, guru melanjutkan dengan cara menjelaskannya atau mendemonstrasikannya bagaimana pelajaran itu. Terus setelah itu guru memberikan atau mengamati peserta didik untuk mengulang tindakan-tindakan yang dilakukan guru tadi. Nah, secara pribadi guru juga sering mengulangi setiap pembelajaran. Misalnya ada murid yang nggak tahu tentang pelajaran itu, guru mengulangi atau bertanya dulu apakah ada yang kurang paham, seperti itulah misalnya kan. Misalnya ada murid yang kurang paham, jadi guru mengulangi pembelajarannya, mengulangi proses materi tadi gitu, sehingga murid menjadi paham. Dan untuk yang selanjutnya, fokus pembelajaran utama gaya praktek adalah mengembangkan kesadaran dan membuat keputusan tentang waktu. Maksudnya di sini itu adalah seperti guru memberikan waktu untuk siswa atau peserta didiknya itu menjawab soal-soal yang ada di buku, atau membuat praktik-praktik, atau membuat praktik itu tepat dari jam pembelajaran itu, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Dari yang kita kedua ini, kita melihat dari pentingnya waktu dalam pemrolehan tugas sendiri atau orang lain. Itulah yang kita bilang tadi, kalau misalnya ada tugas dari gurunya, nah ada penting waktunya gitu. Ada waktu yang diperoleh, dan ada waktu yang diperoleh itu cukup gitu, kayak nggak mengurangi atau melebihi waktu yang diberikan oleh guru. Terus yang ketiga, inti dari citra kelas gaya ini adalah siklus berhubungan antar guru dan murid. Nah, di sini kalau dalam proses pembelajaran itu penting hubungan timbal balik antar guru dan peserta didik. Misalnya kalau
Guru menerangkan, peserta didik mendengar. Kalau peserta didik bertanya tentang pembelajaran yang tidak dia pahami, ya guru atau tenaga pendidik menjawab gitu. Terus yang selanjutnya, cara menerapkan gaya latihan B. Yang pertama itu perilaku komando. Guru itu membuat materi itu secara komando atau itu berasal dari dia sendiri gitu. Kalian murid-murid harus menentukan pembelajaran, membuat pelajaran seperti ini, dan seperti itu. Guru-guru sudah membuatkan semua tatanan cara pembelajaran yang akan dilalui mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, yang kedua ada kesadaran guru akan pergeseran keputusan yang sengaja yang akan terjadi dalam kumpulan dampak. Yang ketiga, pemilihan tugas yang kondusif selama interaksi tatap muka. Ada selanjutnya itu adalah tujuan gaya. Nah, tujuan gayanya di situ adalah guru menyatakan harapan dan tujuan, guru menjelaskan peran peserta didik dan pergeserannya mengambil keputusan. Yang selanjutnya, guru mengatur suasana dan memperkenalkan peserta didik dengan harapan baru, guru menjelaskan perannya, guru menyajikan tugas, guru mengumumkan logistik dan parameter studi perlakuan untuk tugas dan perilaku. Dan yang selanjutnya, peserta didik telah dikenalkan dengan 3 tahapan. Sebelum meminta peserta didik untuk memulai, guru meminta pernyataan klarifikasi untuk memeriksa dipahami. Guru bergerak dari siswa ke siswa mengamati baik kinerja tugas dan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan. Ketika parameter waktu untuk latihan sudah habis, maka guru membawa penutupan pengalaman. Dan yang selanjutnya, guru mengumpulkan kelas selama 1 menit dan mengakhiri pelajaran. Penutupan mengakui sejauh mana yang dinyatakan harapan tercapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi gaya. Guru mempercayai siswa untuk membuat sembilan dengan menyampaikan dan mendemonstrasikan tugas-tugas tersebut. Guru menawarkan umpan balik tentang kebenaran kinerja. Itu guru membandingkan kinerja dengan model yang didemonstrasikan. Setidaknya 4 sumber menentukan kebutuhan akan tugas tetap. 1. Prinsip kinesiologis dan biomekanik. 2. Pengalaman guru dan pelatih sebelumnya. 3. Standar estetika. 4. Keamanan, desain, lembar tugas tujuan, lembar tugas atau kartu tugas seperti yang telah disebutkan pada kognisi. Tujuan dari lembar tugas adalah untuk meningkatkan efisiensi siswa, tugas dan komunikasi guru peserta didik. Lembar tugas adalah bantuan paling berguna untuk salah satu dari 4 format organisasi. Dalam gaya apapun, berikut ulasan tujuannya. 1. Untuk membantu pelajar dalam mengingat tugas. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya melakukan. 2. Untuk mengurangi jumlah pengulangan penjelasan oleh guru. 3. Mengajarkan peserta didik untuk berkonsentrasi saat mendengarkan penjelasan pertama kali. 4. Untuk mengajar pelajar untuk mengikuti instruksi tertulis khusus dan meningkatkan kinerja yang independen dan tepat. 5. Untuk merekam kemajuan pembelajaran. Terima kasih.